Bab 1250. Yang Mulia Istana Alam Baka. Tangan itu ramping dan putih, seputih batu giok. Selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Tapi tangan inilah yang membuat tubuh warrior yang gemetar, dan pada saat yang sama, seluruh wajahnya langsung berubah aneh, itu karena rasa sakit yang berlebihan. Boom! Jiwa pedang alam nirwana tiba-tiba keluar dari tubuhnya, namun detik berikutnya, jiwa pedang ini langsung terdesak oleh sebuah kekuatan misterius. Warrior yang ngeri. Pada saat ini, Halfayun di kejauhan tiba-tiba bergegas menuju posisi warrior yang, tetapi saat berikutnya, dia secara langsung kembali ke kapal awan alam kehampaan. Pada saat yang sama, dia tampak seperti ditotok, tidak bisa bergerak. Dia melihat ke kejauhan dengan ngeri, dengan sedikit keputusasaan di matanya. Boom! Sebuah tiang darah tiba-tiba menyembur dari tubuh warrior yang, dan pada saat yang sama, jiwa pedang alam nirwana juga mengikuti tiang darah ini, dan pada saat ini, kekuatan misterius itu tiba-tiba muncul lagi, dan pada saat ini, di mata warrior yang ada sebuah kilatan ganas, niat membunuh alam ketiadaan dan jiwa pedang alam nirwana berkontraksi dengan cepat, dan kemudian boom! Dua konsepsi niat mengalami batasan maksimal pada saat yang sama, sebuah kekuatan menakutkan meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, tangan yang bersandar di bahunya dilepaskan, dan hanya dengan satu sentuhan, kekuatan batasan maksimal jiwa pedang alam nirwana warrior yang dan niat membunuh alam ketiadaan menghilang. Namun, warrior yang memanfaatkan momen ketika tangan lawan lepas, tubuhnya bergerak, lalu melarikan diri ratusan kaki jauhnya. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan, tempat di mana dia berdiri sebelumnya. Orang yang menangkapnya sebelumnya adalah seorang wanita. Wanita ini, dia pernah melihatnya sebelumnya, itu adalah gadis buta itu. Gadis buta masih memejamkan matanya, tapi warrior yang bisa merasakannya, pihak lain sudah menguncinya. Pada saat ini, gadis buta tiba-tiba mengulurkan tangannya, wajah warrior yang berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Ada yang ingin aku katakan." Begitu suaranya jatuh, tangan itu sudah mendarat di bahunya, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa tubuh dan jiwanya akan meledak. Warrior yang terkejut dan dengan cepat berkata, "Istana Alam Baka." Begitu suara itu jatuh, tangan di bahu warrior yang tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian tangan itu menghilang. Warrior yang merasa lega, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Wanita di depannya sangat mungkin adalah Yang Mulia Istana Alam Baka, bukan mungkin, tapi seharusnya adalah 100%. Melihat adegan ini, Kera Hitam dan Halfayun di kapal awan alam kehampaan juga lega, meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, sepertinya ada titik balik. "Kamu siapa?" Di seberang warrior yang, gadis buta itu tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tahu tentang Istana Alam Baka?" Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku dari dunia spiritual." Dunia spiritual. Gadis buta merenung sebentar, merenung lama, lalu bertanya, "Kamu bukan dari Istana Alam Baka?" Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, ekspresi warrior yang berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Hades, Sunkengel, gadis domain, wanita yang menunggangi babi." Mendengar kata-kata warrior yang, tangan gadis buta itu berhenti dan berkata, "Siapa kamu?" Warrior yang menghela nafas lega di dalam hatinya dan berkata, "Aku berteman dengan mereka. Tidak ada pilihan selain sok dekat." Tapi dia tidak berbohong, meskipun dia tidak mengenal Sunkengel, gadis domain dan wanita yang menunggangi babi, tetapi dia dan Hades adalah teman sejati. Teman.
Gadis buta terdiam lama dan berkata, "Apa hubungannya denganku?" Mendengar ini, kelopak mata warrior yang melonjak, dan dia berkata, "Tentu saja ada hubungan, kamu adalah kakak perempuan tertua mereka, dan mereka dan aku adalah teman dekat, jadi kita adalah orang sendiri, bagaimana menurut kamu?" "Aku adalah kakak ketiga mereka." Gadis buta tiba-tiba berjalan perlahan menuju warrior yang. Wajah warrior yang sedikit berubah, tapi dia tidak lari. Kekuatan wanita di depannya, kemungkinan hanya putri kaisar yang telah pulih dari cedera bisa melawan, berlari atau melawan tidak akan ada gunanya. Tak lama kemudian, gadis buta berjalan di depan warrior yang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh dada warrior yang. Tinju warrior yang perlahan mengepal. Pada saat ini, gadis buta menarik tangannya dan berkata, membalikkan kekuatan yin dan yang. "Kamu memiliki kekuatan Hades. Kekuatan ini bukan serangan, tetapi kekuatan misterius yang membalikkan beberapa kekuatan misterius untukmu. Kamu tidak berbohong, kamu dan Hades adalah teman." Warrior yang mengendurkan tinjunya dan berkata, "Dia memang temanku, teman sehidup semati." Gadis buta tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu bisa ada di sini?" Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, "Aku bertarung dengan aliansi Guardian di dunia spiritual, tidak ada cara lain, dunia spiritual tidak bisa mentolerir aku, jadi temanku mengirim aku ke sini." Aliansi Guardian. Gadis buta sedikit mengernyit. Tempat kecil, kekuatan semut, jika bukan karena waktunya belum tepat, kekuatan ini sudah lama menghilang dari dunia. Kelopak mata warrior yang berkedut, dia tidak merasa gadis buta ini membual, dengan kekuatan pihak lawan, dia sendiri saja mungkin sudah bisa membuat aliansi Guardian sakit kepala. "Pergilah kamu." Pada saat ini, gadis buta tiba-tiba berkata. Warrior yang ragu-ragu dan berkata, "Peta pedang galaksi ada di tanganmu, kan?" "Itu bukan milikmu," kata gadis buta. Warrior yang terdiam lama, lalu berkata lagi, "Apakah kamu yang menghancurkan istana Dewa Pedang?" "Bukan." Gadis buta menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat gadis buta menggelengkan kepalanya, bola mata warrior yang mengecil dan berkata, "Kalau begitu." Namun gadis buta tidak memberinya kesempatan untuk bertanya, karena gadis buta langsung menghilang di tempatnya. Melihat tempat di mana gadis buta menghilang, warrior yang mengepalkan tangannya erat-erat, keterkejutannya sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Dia selalu berpikir bahwa istana Dewa Pedang dihancurkan oleh gadis buta, tetapi sekarang gadis buta menyangkalnya. Tentu saja, dia tidak merasa bahwa gadis buta akan membohonginya, karena itu sama sekali tidak perlu. Jika bukan gadis buta, lalu siapa yang memusnahkan istana Dewa Pedang? Siapa orangnya? Warrior yang mengepalkan tangannya erat-erat, tidak sadar untuk waktu yang lama. "Kamu kenal dengannya?" Pada saat ini, lipan berkaki puluhan ribu di sampingnya tiba-tiba berbicara. Dia ingin melarikan diri sebelumnya, tetapi masalahnya adalah dia tidak berani. Meskipun tujuan pihak lain bukan dia, jika dia melarikan diri dan menarik perhatian pihak lain atau membuatnya kesal, maka dia akan berakhir. Mendengar kata-kata lipan berkaki puluhan ribu, warrior yang menarik kembali pikirannya, menoleh untuk melihat lipan berkaki puluhan ribu, dan berkata, "Menurutmu?" Kelopak mata lipan berkaki puluhan ribu berkedut, dia menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Manusia, aku akan memberinya muka. Masalah antara kamu dan aku berakhir di sini. Kamu, jangan sampai aku melihat kamu." Begitu suara itu jatuh, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Warrior yang mencibir, pihak lain bukannya memberikan muka untuk gadis buta,
tapi karena pihak lain tidak berani bertarung saat ini. Gadis buta mengenalnya, artinya dia bisa menggunakan pedang di sini, dengan kekuatannya saat ini, dan juga bisa menggunakan pedang, ditambah lagi di sebelahnya ada kera hitam dan kapal awan alam kehampaan. Bisa dikatakan jika pertarungan terus berlanjut dengan kekuatan sisi mereka, benar-benar dapat membunuh pihak lain. Tapi dia tidak ingin bertarung lagi, karena itu tidak ada gunanya, tidak sepadan dengan kerugiannya. Meski memiliki kemampuan untuk membunuh pihak lain, namun kekuatan Lipan berkaki puluhan ribu itu tidak boleh diremehkan. Jika benar-benar putus asa, mereka pasti akan rugi banyak. Di kapal awan alam kehampaan, warrior yang berjalan ke Halfa Yun dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Halfa Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia sangat kuat." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Bukannya dia kuat, tapi kita sedikit lemah. Sekarang, dia sudah setengah kaisar, dan tubuhnya telah mencapai alam milenium. Dapat dikatakan bahwa menghadapi master pendekar ketiadaan, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan tidak sulit untuk mengalahkan lawan. Sama seperti kera hitam, jika dia bertarung dengan kera hitam, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan atau bahkan membunuh kera hitam. Namun, saat menghadapi gadis buta barusan, dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak bisa bersaing melawannya, kecuali menggunakan roh pedang atau kuart keluar. Mengerahkan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya dengan kekuatannya saat ini. Atau bergabung dengan kuart, maka masih mungkin untuk melawan pihak lain. Tapi, itu tetap bukan kekuatannya yang sebenarnya. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan tersenyum pahit, meskipun bagus tidak puas dengan status saat ini, tapi jika dia terlalu tidak puas dengan status saat ini, maka itu menjadi terlalu ambisius. Sekarang, dirinya agak terlalu ambisius. Tidak ada masalah apapun yang bisa berhasil dalam waktu semalam. Setelah memikirkannya, suasana hati warrior yang tiba-tiba menjadi cerah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Halfa Yun bertanya. Warrior yang merenung sejenak, lalu menatap kera hitam dan berkata, "Blackie, ada berapa siluman monster di pulau ini?" Kera hitam terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu spesifiknya. Tapi harusnya banyak, harusnya ada puluhan ribu." "Puluhan ribu?" Warrior yang berkata, "Bisakah kamu menaklukkan monster siluman monster ini?" Jika kera hitam bisa menaklukkan monster siluman monster ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Kera hitam berkata, "Kamu ingin membawa siluman-siluman monster ini keluar?" Warrior yang mengangguk. Kera hitam ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah kamu melepaskan siluman-siluman monster ini?" "Apa maksudmu?" tanya warrior yang. Kera hitam berkata, "Meskipun mereka juga saling bertarung di pulau ini, mereka tidak akan bertarung sampai mati. Ini adalah rumah dan surga mereka." Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Blackie, aku tidak memaksa mereka untuk pergi bersamaku. Bagaimana kalau begini, aku akan membayar siapa saja yang mau pergi bersamaku, seperti dengan buah intan." Sampai di sini, warrior yang tiba-tiba berhenti, tampak sedikit malu. Buah intan ini adalah milik kera hitam ini. Kera hitam melirik warrior yang dan berkata, "Aku hadiahkan benda itu padamu, bagaimanapun juga, itu tidak terlalu berpengaruh padaku." Warrior yang berkata, "Aku berhutang budi padamu. Terserah kamu." Kera hitam berkata, "Meskipun kamu memiliki buah intan sebagai godaan, kemungkinannya masih sangat kecil,
karena kami para klan siluman tidak terlalu mempercayai manusia, dan pulau ini adalah rumah semua orang, sangat sulit bagi mereka untuk pergi dan bekerja untukmu. Meskipun sekarang kamu memiliki segel Dewa Pedang, tetap saja sulit, karena selain siluman monster generasi tua yang masih memiliki sedikit kasih sayang kepada penguasa istana Dewa Pedang, siluman monster muda lainnya mungkin tidak tahu siapa leluhur pendiri Wuji itu. Warrior yang mengerutkan kening, karena apa yang dikatakan Kera Hitam itu benar, mereka menjalani kehidupan yang baik, mengapa harus melayaninya? Jika dipaksakan, Kera Hitam ini pasti akan jijik, demi sekelompok pendekar kaisar dan setengah kaisar kehilangan seorang pendekar ketiadaan. Otaknya tidak rusak. Juga, dia tidak ingin memaksa siluman-siluman monster itu. Aku punya cara. Pada saat ini, Halfayun tiba-tiba berkata. Mendengar ini, warrior yang dan Kera Hitam langsung menatap Halfayun. Bersambung.